TNI harus bertahta di hati rakyat. Demikian juga polisi, jangan malah dibenci rakyat. Dulu Indonesia ini bisa mempertahankan kedaulatan ketika panglima besar seorang kiai, namanya Sudirman. Kenapa Sudirman dengan TNI-nya melekat di hati rakyat? Ketika Jogja, ibu kota Republik itu diduduki oleh Belanda, Pak Dirman waktu itu tidak bisa bangun karena sakit. Dioperasi paru-parunya diambil separuh karena TBC. Ini Panglima TNI ya. TBC coba Anda bisa main. Pagi hari tanggal 19 Desember 48, sebelum subuh sudah meraung-raung pesawat. Para wartawan dan rakyat tuh senang mendengar raungan pesawat karena ada berita Bung Karno, Bung Hatta akan berkunjung ke India karena undangan Nehru. Wah, itu sudah jemputan pesawatnya sudah datang pagi-pagi, akhirnya gitu. Padahal jam 3 pagi, Mayor Jenderal Simon Spur itu membuat operasi Krai namanya, dilepas dari Andir, dari Kalijati, dari Kalijati Subang, dari Andir sekarang Hussein Sastra Negara, dari Juanda, pesawat-pesawat Mitchell B-25, pesawat pembom, kemudian pesawat Catalina, pesawat angkut Dakota, pasukan itu digerakkan dengan satu komando, Doorstoot Nar Jogja, gitu, sampai ketemu di Jogja. Ditargetkan 6-5 menit, Mayor Jenderal Simon Sepur mendarat di Maguwo, sekarang namanya Ati Sucipto. Benar itu, tidak ada perlawanan. Terdengar bom-bom jatuh, rakyat Jogja gembira. Kenapa? Sebelumnya ada berita TNI akan mengadakan latihan besar-besaran. Jadi ini berita ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengadakan serangan dadakan, ingin melenyapkan Indonesia dari peta dunia. Maka namanya kode operasinya, sandinya itu Krai, gagak. Jadi burung gagak menyambar segumpal daging. Selesai Indonesia gitu. Pak Dirman yang nggak bisa bangun malam hari muntah darah sampai pagi dengar pesawat, dia curiga ini bukan pesawat kita. Itu pesawat. Sudah Bapak istirahat saja, kata pengawalnya itu, ya, Cokro Pranolo, kemudian Suparjo Rustam, ya. Tidak. Beliau tiba-tiba bangun naik ke lotengnya di rumahnya yang sekarang di Museum Sudirman. Kita diserang. Bawa aku ke Istana Negara ketemu Bung Karno. Waktu itu Bung Hatta sedang ada di Kaliurang. Begitu datang, pagi-pagi lapor, ada serangan mendadak Belanda, saya minta Bung Karno memimpin perlawanan. Bung Karno mengatakan, tidak Dimas. Karena Bung Karno lahir 1901, Pak Dirman lahir 1916. Maka kalau Bung Karno panggil Pak Dirman itu Dimas, selisihnya kan 14 tahun. Waktu itu Pak Dirman usianya baru 30 tahun. Pak Dirman itu jadi jenderal umur 28 tahun. Pak Karno mengatakan, Dimas, tempatku bukan di tempatmu, tempatmu bukan di tempatku. Aku ini orang politik. Kalau tentara Belanda lihat aku, paling aku ditangkap, aku akan diinternir, dibuang di penjara. Tapi Dimas adalah panglima. Kalau tentara Belanda melihat pasti ditembak mati. Maka menyingkirlah, jangan lakukan perlawanan linier. Tentara kita lemah dan sedikit, Belanda menurunkan pasukan terbaiknya. Apalagi panglima sedang sakit. Pak Dirman menggebrak meja. Tidak, Sudirman boleh sakit, panglima tidak pernah sakit. Akan aku jadikan kuburan tentara-tentara Belanda di sini kalau mereka nekat melakukan perlawanan. Maka Pak Dirman mengeluarkan perintah siasat 1, disuruh membuat wind gate, pintu-pintu kemenangan. Kemudian dibuat wehrkreis, kantong-kantong pertahanan. Pak Dirman keluar dari Jogja, padahal beliau dengan keadaan sangat sakit. Sampai di Parangtritis,
Beliau istirahat di kelurahan karena lurahnya dulu teman Pak Dirman di Peta. Rakyat berbondong-bondong menyediakan nasi untuk tentaranya. Pak Dirman bilang, rakyat tidak boleh pulang, kalau mau makan, semua makan. Kemudian Pak Dirman perintahkan kepada para prajuritnya, cukuplah kita, para prajurit, para pemimpin ini yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Maka jatuh cintalah rakyat kepada TNI di bawah pimpinan Sudirman, dilindungi di mana-mana. Sehingga berhasil menunjukkan bukti penguasaan ibu kota 6 jam tanggal 1 Maret ketika Komisi 3 Negara sedang mengadakan perundingan. Ya, Pak Dirman perintahkan Soeharto waktu itu overse, Letnan Kolonel disuruh serangan pagi dimulai pagi, masuk cukup 6 jam, setelah itu tarik. Karena kalau 6 jam nanti bantuan tentara Belanda dari Semarang, dari Salatiga, dari Magelang akan masuk, kita kalah. Cukup 6 jam di siang hari. Dan yang boleh masuk Malioboro karena di situ utusan 3 negara dan para wartawan seluruh dunia ada di situ. Yang boleh masuk adalah yang bisa berbahasa Belanda atau bahasa Inggris. Jadi kalau diwawancarai Getih dan pakai seragam TNI. Akhirnya Belanda dipaksa berunding. Maka 29 Juni itu pasukan Belanda harus ditarik dari Yogyakarta. Disebut sebagai peristiwa Jogja Kembali. 30 Juni proklamasi lagi. Kedaulatan negara RIS yang diproklamasikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kita berdaulat lagi. Karena apa? Melekat TNI di hati rakyat. Karena pemimpinnya punya semboyan, cukuplah kita para pemimpin saja yang menderita. Rakyat tidak boleh menderita. Umur 34 tahun, tahun 50, Pak Dirman sakit keras, para pengawalnya itu mendekat, dipanggil. Supardjo Rustam dan Cokro Pranolo mengatakan, Bapak ini satu-satunya pemimpin Indonesia yang belum pernah tertangkap Belanda, selalu lolos, Bapak pasti punya jimat. Tolong jimat itu berikan ke kami. Pak Dirman mengatakan, jimatku 3, ambillah. 1, aku selalu sholat di awal waktu. Sekalipun pecah perang, waktunya sholat, aku sholat. Tidak mungkin ada seorang tentara bisa disiplin dengan komandannya, kalau kepada Tuhannya saja dia tidak disiplin. Jadi sekalipun pecah perang, beliau genting, tetap kalau sudah jatuh waktunya sholat, tegakkan sholat. Yang kedua, ini perang suci. Saya harus selalu dalam keadaan suci. Maka Pak Dirman itu selalu berwudu, berbatal wudu. Maka kalau kita mengikuti rute gerilya Jenderal Sudirman, di tiap pos pasti ada padasan, tempat wudu, untuk mengingatkan kader-kader TNI itu, jaga kesucian kalau ingin martabat negara dan bangsa itu tetap tinggi. TNI nggak pernah sholat, bukan kader Sudirman, bisa jual negara itu nanti. Ya, TNI harus menjiwai semangat Sudirman, disiplin termasuk kepada Tuhannya, jaga kesucian dengan berwudu. Yang ketiga, ini perang sabil, amal yang paling dicintai Allah. Itu jimatnya Pak Dirman. Maka itu diabadikan di Museum Sudirman. Saya mendengar kesaksian langsung dari Bu Aliyah Sudirman, istri Pak Dirman, dan dari putra-putra beliau. Bercerita. Dan bahkan sampai di Parangtritis Pak Dirman ingat, saya tidak mau membebani rakyat, tidak punya bekal. Disuruh namanya Helmi pulang ke dalam Mangkubumen di mana Sri Sultan menyediakan persembunyian untuk istri dan mertua serta putri-putrinya. Apa?
meminta bekal. Maka ada kalung, cincin, gelang, itu dari mertua dan istrinya dibekalkan kepada Pak Dirman, supaya kalau datang dia mencukupi makan prajuritnya, tidak meminta kepada rakyat. Dibiayai dengan hartanya sendiri. Jihad bi amwalikum wa anfusikum. Itulah Sudirman. Maka sekalipun dia TBC, masih muda, ya. Jadi ketika pemilihan Panglima TNI, Pak Dirman itu baru kolonel. Dia dari kolonel saja karena prestasinya dalam pertempuran Ambarawa melawan sekutu. Ketika tentara sekutu itu membebaskan tahanan Belanda dari Jepang, ternyata menembaki rakyat, maka oleh Sudirman dijebak dengan strategi supit urang itu di Jambu, Ambarawa itu, kiri kanan gunung, dihancurkan di situ pasukan Inggris. Ya, saya 4 tahun yang lalu diundang oleh Menteri Pertahanan Jepang di markas Tentara Bela Diri Jepang. Saya nangis, Pak. Apa? Di situ tidak ada patung samurai, patung Sudirman. Pakai pakaian peta itu. Kebanggaan prajurit Jepang, ini didikan Jepang bisa mengalahkan sekutu. Jepang saja kalah sama sekutu. Di sana prajurit-prajurit tiap bulan Desember memberikan penghormatan kepada Sudirman. Itu orang Jepang, Pak, prajurit Jepang. Karena Sudirman tidak sekedar prajurit, dia adalah kiai. Dia adalah murid sekolah guru agama Muhammadiyah di Banjarnegara. Jadi Pak Dirman itu guru agama, mengajar agama di Kroya. Ketika pendudukan Jepang datang ada peta, dia masuk karena dia aktif di Hizbul Waton, ya, kepanduan. Jiwa kepemimpinannya sudah tumbuh, maka ketika kemudian pemilihan Panglima, seniornya seperti Gatot Subroto, Urip Sumoharjo itu sudah jenderal, Pak Dirman baru kolonel.